adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, minggu lalu siapa yang ikut ibadah Natal Sunday School? Angkat tangan. Wah, banyak juga yang ikut ya. Seru ya adik-adik ya. Kita merayakan Natal walaupun dalam suasana yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, tapi Kalita percaya semua adik-adik bersuka cita di hari Natal kita minggu lalu. Nah adik-adik, tidak terasa kalau udah lewat hari Natal, pasti 1 minggu kemudian kita akan merayakan tahun yang baru. Siapa adik-adik di sini yang sudah punya rencana yang banyak sekali? Ayo angkat tangan. Kamu? Wah, semua adik-adik rata-rata punya rencana yang banyak ya untuk tahun depan. Mungkin ada yang mau liburan, ada yang mau membeli sesuatu, ada yang berencana untuk lebih baik lagi dalam bertingkah atau berkata-kata, ada yang punya rencana untuk lebih giat lagi belajar. Pokoknya banyak sekali. Nah, Kalita pun punya rencana untuk tahun depan. Adik-adik, ada baiknya apa yang kita rencanakan kita bawa dalam doa supaya Tuhan memberkati setiap rencana kita dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita sebentar lagi. Mari siapkan hati adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah ya adik-adik. Kita akan mulai memuji Tuhan bersama Kakak Meli. Silakan Kakak Meli. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pastinya baik-baik dan luar biasa kan ya? Wah, kita nih masih di bulan Desember, masih dalam suasana Natal. Kita mau memuji, menyembah Tuhan ya. Oke, siap adik-adik? Oke, good. Ya adik-adik, karena kita nih udah di akhir tahun, mau menjelang tahun baru, kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru ya. Oke. Nah adik-adik masih tetap semangat kan ya memuji Tuhan? Ayo kita lanjutkan. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar
menyembah Tuhan ya adik-adik, kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Nah adik-adik masih tetap semangat kan ya? Mari kita lanjutkan acara berikutnya. Silakan kakak. Pink, aku ada tugas sejarah disuruh cari keajaiban-keajaiban dunia yang di Mesir. Oh, keajaiban-keajaiban dunia yang ada di Mesir. Oh, papi ingat, itu ada yang namanya piramida, terus pink, ada banyak lain lagi sih. Oh iya, papi juga ingat nih, ada cerita mengenai Mesir yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Wah, apa itu? Nah, mau dengar? Mau. Nah, adik-adik di rumah mau dengar juga? Yuk, kita ambil kitab kita dan kita buka di 2 Matius ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ya, yuk coba adik sudah ketemu semuanya? Nah, ini kakak bacain ya. Judulnya Penyingkiran ke Mesir. Ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, jadi cerita ini adalah pada saat itu ketika bayi Yesus baru dilahirkan, dia terpaksa harus mengungsi ke Mesir karena ada Raja Herodes yang berniat untuk membunuh dia. Jadi ketika itu Herodes menjadi sangat murka, dia menjadi sangat marah. Kenapa adik-adik tahu gak? Karena dia merasa dibohongi oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus diminta oleh Herodes untuk kembali kepada Herodes dan memberitahu di mana bayi itu. Tapi Tuhan melalui rencananya memberitahukan kepada orang-orang Majus itu bahwa orang-orang Majus itu jangan kembali melalui jalan yang sama. Sehingga Raja Herodes merasa dibohongi. Dia merasa dipermainkan oleh orang-orang Majus itu. Dan dia menjadi sangat marah serta mengeluarkan perintah yang sangat mengerikan. Apa itu perintahnya? Nah, perintahnya itu pada saat itu Raja Herodes mengeluarkan titah semua bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah berdasarkan perhitungan orang-orang Majus itu, dia memerintahkan untuk membunuh semuanya bayi-bayi itu di seluruh Bethlehem. Tapi kenapa harus dibunuh? Iya, karena dia takut. Karena dia takut bahwa posisi dia akan digantikan. Jadi semua bayi-bayi yang baru lahir sampai berumur 2 tahun dibunuh. Nah, lalu malaikat Tuhan memperingatkan Yusuf, "Bangun Yusuf, kamu harus berangkat malam ini juga. Ambil bayinya
dan ibunya serta pergilah ke Mesir untuk mengungsi ke sana. Nah, lalu Yusuf itu merespon dengan sangat antusias firman yang diberikan kepada dia. Dia mengambil bayi Yesus dan membawa ibunya untuk mengungsi ke Mesir. Nah, adik-adik, kita pun ketika mendengar firman Tuhan, kita harus antusias untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Ya, adik-adik, jadi ini adalah bukti bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu dalam rencana Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, dan semua di dalam rencana Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa agar firman Tuhan tertanam dalam hati kita, bertumbuh serta berbuah. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kelahiran bayi Yesus di dunia untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan juga ketika firman yang diberikan Tuhan, Engkau berikan kami roh yang antusias untuk kami bisa merespon seperti Yusuf yang merespon firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini bertumbuh dalam hati kami, berbuah, serta memberkati kami semua. Berkati adik-adik yang mendengarkan, berkati mereka semua Bapa. Dan kami percaya firman Tuhan ini menjadi hal yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Kalisa. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus menjaga Yusuf dan keluarganya. Sekarang Kak Kalisa mau ngapain ya adik-adik? Coba adik-adik tebak di rumah, Kak Kalisa mengajak adik-adik ngapain? Kak Kalisa mau mengajak adik-adik untuk kuis. Yeay! Adik-adik semuanya udah siap belum kuisnya? Jangan lupa siapkan kertas dan alat tulis adik-adik semuanya untuk mencatat jawaban yang menurut adik-adik benar ya. Oke, Kak Kalisa hitung sampai 3 ya. Kalau udah siap ya. 1, 2, 3. Soal yang pertama, kemanakah Yusuf dan keluarganya harus menyingkir? Yang A, Mesir, B, ke Betlehem. Yang kedua, siapa yang membohongi Raja Herodes? A. Archelaus, B. Orang-orang Majus. Yang ketiga, berapa umur anak-anak yang harus dibunuh? A. 5 tahun ke atas, B. 2 tahun ke bawah. Di daerah manakah semua anak-anak yang harus dibunuh? A. Di Bethlehem dan sekitarnya, B. Daerah Galilea. Siapa nama raja yang hendak membunuh Yesus yang sudah mati? A. Raja Herodes, B. Daud. Siapa raja yang menggantikan Herodes? A. Archelaus, B. Salomo. Di mana Yusuf dan keluarganya akhirnya tinggal? Yang A. Mesir, B. Nazaret. Thank you so much. Hai adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang Kak Kalisa mengajak adik-adik berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan buat
hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tadi Tuhan kami bisa belajar tentang bagaimana Tuhan menjaga Yusuf dan keluarganya Bapa. Kami percaya Bapa, Tuhan menjaga kami Bapa. Tuhan terima kasih juga buat hari ini, buat adik-adik semuanya. Biarlah apa yang mereka dengarkan pada pagi hari ini bisa mereka lakukan di hari-hari mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Oh iya adik-adik, Kak Kalisa mau mengingatkan adik di rumah harus menjaga kesehatan. Contohnya, rajin cuci tangan, gunakan masker ketika adik-adik pergi, dan makan makanan bergizi. Bye-bye adik-adik. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan. Shalom semua ibu sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Pastor senang sekali melihat kerja keras Anda tahun 2020. Senang sekali melihat kreativitas, inovatif yang sungguh-sungguh. Anak-anak sekolah minggu juga senang. Saya bersyukur bahwa semuanya Tuhan jaga. Tahun depan akan lebih dahsyat lagi. Tetap sabar ya. Pasti ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan tunjukkan. Amin, saudaraku. Ya, tahun ini juga kita bukan hanya di gereja lokal loh, tapi memberkati juga kota-kota lain, ya, dari gereja City Berkat Bagi Bangsa. Amen. Itu luar biasa, itu kesan yang sangat berkesan. Dan pesan kami tentunya untuk tetap semangat, tahun depan akan lebih baik lagi. Yes. Thank you Pastor Florence dan semua tim. Dan kita mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Expect great things from God. Bless you. Bless you. Bye. Bye. Shalom, selama pandemi ini anak sekolah minggu dari SCB join ibadah secara online bersama Sunday School JCB JB3. Kesan selama mengikuti ibadah online ini, antusias juga kreativitas guru-guru yang mengajar kebenaran firman Tuhan, cara menghafal ayat firman Tuhan juga pedoman karakter melalui lagu dan juga aktivitas yang keren membuat anak-anak selalu bersemangat dalam beribadah. Pesan dari saya buat guru-guru sekolah minggu, teruslah bersemangat dan melayani Tuhan dan teruslah berkreasi buat anak-anak. Terus semangat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua, untuk anak-anak dan guru-guru Sunday School. Saya sebagai orang tua dari murid sekolah minggu di Medan, dan kami sebagai orang-orang tua sangat mengucapkan terima kasih untuk telah diadakannya sekolah minggu secara online oleh Jakarta CDC. Dan kami mengucap syukur anak-anak kembali bisa beribadah seperti biasa walaupun di tengah-tengah pandemi. Dan kami percaya bahwa anak-anak akan lebih lagi bergairah walaupun masih mengikuti sekolah minggu secara online. Orang tua juga lebih kreatif di dalam membantu anak-anak di dalam membuat prakarya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk guru-guru yang sudah membuat ibadah online ini. Dan pesan kami, guru-guru tetap sehat, tetap kreatif, lebih kreatif lagi di dalam membuat ibadah online dalam sekolah minggu. Kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua anak-anak dan guru-guru Sunday School. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari AC City Blessing mengucapkan banyak terima kasih atas setiap kerja keras para pelayan Sunday School Jakarta City Blessing yang membuat kami meskipun jauh di Aceh masih bisa mengikuti ibadah live streaming, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak kami di sini sungguh terberkati dan sangat bergembira. Di penghujung tahun ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.